Wah, bayangkan deh, dunia tanpa predator. Kedengarannya damai dan aman kan? Tapi tunggu dulu, ini sains bukan cerita fiksi. Gimana cara tahu apa yang bakal terjadi? Biasanya sih para ilmuwan harus bikin eksperimen besar-besaran. Tapi kali ini ada yang nggak sengaja ngelakuinnya. Yaps, ceritanya begini. Tahun 60-70-an, pemerintah Venezuela ngebangun bendungan hidroelektrik raksasa di Sungai Caroni. Bendungan ini malah ngelahirin danau baru yang gede banget. Sampai tahun 1986, danau ini udah penuh sama pulau-pulau baru dengan ukuran yang macam-macam. Hebatnya, pulau-pulau ini punya hewan dan tumbuhan yang mewakili habitat asli. Kecuali satu hal, predator puncak kayak jaguar dan elang harpi nggak ada. Soalnya pulau-pulau kecil ini nggak cukup luas buat mereka berburu. Sadar akan kesempatan langka ini, para ilmuwan langsung ngeliatin apa yang terjadi di pulau-pulau tersebut. Mereka bisa ngeliatin langsung gimana jadinya kalau predator menghilang dari ekosistem. Sesuatu yang udah lama banget diperdebatkan. Tahun 1994, para ilmuwan balik ke pulau-pulau itu dan kaget bukan kepalang. Populasi monyet gimana di pulau bebas predator? Ternyata jumlah 50 kali lipat lebih banyak dibanding pulau yang masih ada predatornya. Gak cuma monyet, tikus juga ikutan pesta. Populasinya di pulau bebas predator 35 kali lipat lebih banyak. Yang paling parah sih semut pemotong daun. Populasinya di pulau kecil bisa 100 kali lipat lebih banyak dibanding biasanya. Ternyata bukan cuma hewan aja yang kena imbasnya. Di pulau dengan predator, jumlah tunas pohonnya bisa 2 kali lipat lebih banyak. Gak heran 16 tahun kemudian, pulau bebas predator kehilangan 34 jenis tanaman. Para ilmuwan sampai ngegambarin salah satu pulau ini sebagai pulau nyaris tanpa pohon yang berkubur jalinan tanaman menjalar yang gak bisa ditembus. Loh, kok bisa gitu? Soalnya tanpa predator yang ngatur populasi herbivora, jumlah mereka jadi ngebebasin. Mereka makan habis semua makanan yang biasa dimakan, terus lanjut ke makanan yang biasanya nggak disentuh. Alhasil, semua bagian tanaman dimakan habis. Belum lagi semut pemotong daun yang ngebawa potongan tanaman dengan cepat. Sampai gak ada yang tersisa buat ngurai di lantai hutan dan ngisi nutrisi tanah. Tanaman pun jadi gak bisa tumbuh subur deh. Para ilmuwan bilang, hilangnya predator ini memicu kehancuran ekologi. Serem kan? Ternyata punahnya predator di danau ini bukan kejadian pertama. Hal serupa juga terjadi di tempat-tempat yang kehilangan serigala, berang-berang laut, bahkan binatang laut sekalipun. Ternyata predator itu bukan cuma bikin segalanya berbahaya, tapi juga berperan penting buat ngejaga keseimbangan ekosistem. Populasi hiu yang menurun drastis akibat penangkapan ikan berlebihan dan perubahan iklim bisa ngeganggu berbagai ekosistem laut. Makanya, Argapedia ngajak kerjasama dengan Florida International Universitas VUI yang lagi meneliti peran hiu di ekosistem laut dan bahaya penurunan populasi mereka. Penelitian Profesor Michael dari VU nunjukin kalau berkurangnya populasi hiu bikin herbivora kayak penyu laut bisa ngerusakin lamun dan hutan yang penting banget buat ekosistem laut. Tapi tenang, kehancuran ekosistem laut ini bisa dicegah. Dr. House dan timnya nemuin cara buat ngelindungin predator penting ini dengan cara ngebuat kawasan lindung laut dan ngebatasin pengguna alat tangkap ikan yang bisa ngebahayain hiu. Penasaran gimana penelitian predator keren dari VU? Oh ya, jangan lupa subscribe Argapedia buat video sains seru lainnya tiap minggunya. Terima kasih sudah menonton.